Shalom, salam damai dari Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan kita yang agung, yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada saat ini, dimana kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang cukup unik, dimana topik firman yang akan kita bahas malam hari ini adalah batu saja bisa berteriak. Jadi apa itu? Jadi mari kita akan membahasnya, dan tapi sebelum membahasnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita menerima yang terbaik, tapi kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Kristus yang bertahta di atas segala puji-pujian, kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian penyembahan dan doa-doa kami saat ini Tuhan, maka Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami satu kesempatan lagi Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan, dan ibadah pun secara online Tuhan. Memang kami rindu Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama, tapi karena keadaan Tuhan, biarlah Bapa, kami percaya Tuhan, sekalipun secara online Bapa, maka Engkau pun tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itu yang kami percayai Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai kami semua, sucikan, kuduskan kami Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak memiliki kemampuan apapun Tuhan, hanya Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang kelihatan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuliakan Engkau, maka Engkau disenangkan Tuhan. Berkati para umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini, mereka mendengar, bahkan menonton video YouTube yang di-share Tuhan untuk kebaikan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan lewat video YouTube secara online ini Tuhan, maka banyak sekali jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang dimenangkan, bahkan jiwa-jiwa yang disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, berkati kami, berkati umat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu, kita sudah sama-sama berdoa, dan mari kita membahas satu topik firman Tuhan yang sangat luar biasa. Judulnya batu saja bisa berteriak. Apa itu? Jadi mari kita akan belajar sama-sama. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-40. Ini memang hanya sekilas, tapi kalau kita membaca keseluruhan dari seluruh perikop, di mana dikatakan perikop yang judul perikop yang disampaikan adalah Yesus dielulukan di Yerusalem. Tapi kita akan baca ayat yang ke-40 saja, supaya kita penasaran apa itu. Di sini Tuhan Yesus berkata, batu saja bisa berteriak. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-40. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ini cukup singkat ya. Tapi kalau kita mau membaca keseluruhan daripada perikop ini, artinya di mana kita akan mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam ayat yang ke-40 ini ya. Karena di mulai ayat 28 sampai ayat 39 ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Pada saat itu dia datang ke Yerusalem dan menyuruh beberapa orang murid dan mengatakan di situ ada seekor keledai. Keledai itu diminta oleh Tuhan Yesus
dan untuk menunggangi keledai itu, dan memang para murid pun mereka taat, setia ya. Dan kalau dikatakan keledai itu kenapa dilepaskan, Tuhan Yesus hanya berpesan Tuhan memintanya, dan memang tidak ada conversation atau percakapan antara murid dengan yang mempunyai keledai itu, tapi kita mengerti ketika Tuhan Yesus meminta sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kita perlu belajar di dalam Alkitab ini yang kita baca keseluruhannya, nanti Bapak Ibu baca aja di rumah, Lukas 19 ayat 28 sampai ayat 40, bahkan sampai 40, sampai 46 ya, sampai 46. Maka di situ kita akan mengerti di mana ketika Tuhan Yesus dielulukan ya, bahkan Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, di situ banyak para murid Tuhan Yesus yang memuji bahkan mengagungkan namanya. Tapi di situ pun ada seorang Farisi, ada pengikut dari seorang Farisi, dan mereka protes. Guru, kata mereka, kata orang Farisi ini, suruh mereka diam, suruh mereka jangan berteriak-teriak seperti itu, suruh mereka jangan mengeluh-elukan, jangan terlalu meninggi-ninggikan, karena jujur aja orang Farisi ini kan mempunyai kedengkian kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sangat diminati, sangat dihormati, bahkan sangat ditunggu-tunggu. Nah ini yang membuat mereka menjadi iri hati. Nah ini jangan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya, karena kalau kita mempunyai sifat iri dan dengki, maka itu tidak akan menjadi berkat untuk Tuhan, bahkan untuk kehidupan kita ya. Nah, saya tidak akan panjang lebar membahas tentang iri dengkian orang Farisi ini, tapi yang akan kita bahas di mana Tuhan Yesus pun menjawab kepada orang Farisi ini, jika mereka diam, maka batu ini pun akan berteriak. Coba ya, kalau kita mau memakai logika, manusia mana yang bisa memerintahkan batu untuk berteriak? Nah, di sini ada dua benda, ada dua sesuatu yang luar biasa yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah keledai, yang kedua adalah batu. Nah, yang pertama dulu, kenapa Tuhan Yesus menyinggung soal seekor keledai? Nah, kita tahu keledai adalah binatang yang, mohon maaf, dungu, bodoh, dan sebagainya. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, ada orang yang kurang pandai, dikatakan kamu ini seperti keledai. Nah, tapi ada sifat yang luar biasa dari seekor keledai, di mana dia mempunyai sifat yang setia, tidak pernah protes. Sekalipun pekerjaan keledai itu sangat luar biasa, dia adalah seekor keledai yang selalu membantu manusia untuk membawa barang-barang yang berat-berat dan tidak pernah protes gitu kan. Kalau manusia pasti protes, tapi kalau keledai memang itulah sifatnya, setia, selalu mau disuruh dan menunduk. Artinya apa? Dia tunduk pada perintah tuannya. Nah, tuannya ini adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus menunggangi keledai ini dan masuk ke dalam kota Yerusalem, maka para murid-murid ini mengeluh-elukan, memuji, bahkan meninggikan, karena dia adalah Sang Mesias. Tapi di tengah perjalanan, yaitu tadi sudah saya sampaikan, seorang Farisi berteriak, suruh mereka guru diam. Gitu. Nah ini ya, kadang kalau orang iri dengki, syirik, tidak suka, ya seperti itu kerjaannya. Jadi selalu menjegal gitu kan. Nah, ini yang tidak baik. Nah, jadi pada saat tadi katakan ya, Tuhan Yesus masuk, ya Tuhan Yesus sangat dihormati, sangat dihargai dan luar biasa. Nah ini, jadi ayat referensi di atas tadi
mewakili dari seluruh perikop yang ada gitu kan. Nah, di saat itulah Tuhan Yesus pun mengatakan batu ini. Tadi keledai, sekarang batu. Nah, batu adalah benda mati. Batu tidak akan pernah bisa diperintah. Batu tidak akan pernah bisa mengerti. Bahkan batu tidak akan pernah bisa berteriak. Tapi jangan salah, Tuhan Yesus sudah mengatakan ini, batu saja bisa berteriak. Artinya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Katakan amin. Karena ini sangat luar biasa. Nah, kita percaya ya, batu saja bisa diperintah oleh Tuhan. Apalagi kita, manusia yang sempurna. Ya. Kita pernah dengar kan ada gunung yang pindah, yang beranjak, ya memang kita tidak akan pernah membahas itu. Cuman kita pernah dengar kan ada gunung yang pindah dari tempatnya, dan kejadiannya itu nyata, yaitu di daerah Mesir ya. Kalau sekarang sih jadi gereja yang luar biasa ya, gereja Koptik yang sangat besar, yang sangat dihargai oleh bangsa Mesir sendiri. Jadi ini luar biasa ya. Jadi, nah ini sebenarnya apa sih pesan moral yang Tuhan sampaikan? Batu saja bisa berteriak. Artinya apa? Nah, ketika kita mengikut Tuhan memang tidak gampang. Memang banyak tantangan, halangan, dan rintangan. Tapi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan pernah mundur. Jangan diam. Mentang-mentang wah ada COVID, di rumah saja ya, gereja pun ditutup, tidak bisa beribadah. Akhirnya ya kita hanya diam-diam aja. Nah, tapi pada saat ini Tuhan sediakan sarana online untuk kita bisa beribadah, dan itu tidak pernah kita bisa pungkiri Bapak Ibu. Ini adalah satu jalan dari Tuhan di mana kita boleh beribadah dengan baik. Nah, ini pesan yang pertama, jangan pernah mundur. Jangan diam. Nah, kehidupan kita pada dasarnya adalah perlombaan iman. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, untuk bisa memenangkan perlombaan itu, nah ini kita tidak boleh diam, apalagi mundur. Maaf ya. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang ya walk out, yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka mundur. Buat apa lagi ikut Tuhan, buat apa lagi melayani. Sekarang gereja aja ditutup, gereja aja nggak bisa dipakai untuk ibadah, bahkan mungkin tempat-tempat ibadah yang lain pun tutup. Akhirnya membuat frustasi. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, tidak mengerti kehendak Tuhan, maka itu menjadi satu duri dalam daging dalam kehidupan kita. Ini berbahaya. Nah, ini. Jadi pernahkah Bapak Ibu mengalami lelah? Aduh, saya capek ikut Tuhan. Udahlah, mundur aja. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Ini hati-hati. Karena iblis akan begitu leluasa untuk masuk. Ini adalah satu celah. Jadi jangan biarkan. Sekalipun kita lelah, sekalipun kita capek, sekalipun mungkin kehidupan ini semakin tidak menentu, jangan lupa, ketika habis hujan maka ada pelangi yang akan muncul. Nah, ketika ada kesusahan, maka di balik itu ada kesuksesan. Jadi kalau kita sabar, kalau kita mau menunggu, maka kita akan berhasil. Ingat topik firman Tuhan hari Minggu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel Arif. Kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Jangan seperti orang Farisi yang tidak sabar. Ya, dia katakan, wah, nggak bisa nih, nggak boleh. Tuhan
Yesus dielulukan. Nah itu pikir mereka, pikir manusia. Tapi kalau Tuhan kan enggak. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia memiliki otoritas. Dia memiliki kemampuan untuk memerintah apapun. Bahkan batu pun bisa diperintah untuk berteriak. Ya, jadi ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya kepada kuasa Tuhan, jangan mengeraskan hati. Kalau bahasa keren itu adalah jangan tegar tengkuk. Nah, ini seperti bangsa Israel ketika di padang gurun, mereka tegar tengkuk, wajarlah ya. Mereka kan belum mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan baik. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan dan mengenal Allah dengan baik, masih tegar tengkuk, kebangetan, ya, kebangetan. Kalau bahasa Betawi itu, kebangetan gitu. Nah, jadi, Bapak Ibu, kalau kita melihat sifat batu adalah keras, ya, batu itu tidak mudah dipecahkan. Nah, artinya kita pun sebetulnya seperti batu, punya sifat keras kepala. Nah ini, tahu kita firman Tuhan, kita tahu tentang kebaikan Tuhan, tapi kita tidak mau bersyukur. Nah ini kita sedang tegar tengkuk, sedang mengeraskan hati. Nah ini bahaya. Anak Tuhan aja mengeraskan hati, bagaimana dengan yang tidak mengenal Tuhan? Bagaimana kita menjadi berkat kalau kita mengeraskan hati? Nah ini bahaya. Jadi jangan seperti batu yang sifatnya keras, ya. Nah jadi ya walaupun batu punya sifat yang keras, ya dia masih bisa dipakai Tuhan. Amin. Ya. Nah ini bisa dipakai Tuhan memuliakannya. Karena dikatakan batu saja bisa berteriak untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, kita jangan memiliki sifat tegar tengkuk, harus punya hati yang lembut sehingga mudah untuk bertobat. Nah, jangan jadi orang yang keras hati. Nah ini juga pesan buat saya pribadi ya. Kita tahu Tuhan itu luar biasa ya. Ini teguran juga buat para hamba-hamba Tuhan yang mohon maaf nih, saya perlu singgung ya, sudah tahu kita hamba Tuhan tapi kita tidak jadi berkat buat jemaat kita. Nah ini PR ya buat kita semua, ini buat saya juga Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk siapa-siapa, buat kita semua, buat saya juga. Nah, ini teguran yang sangat keras. Nah, jadi apakah sih yang saudara perhatikan? Nah ini orang-orang yang istilahnya berkeras hati gitu ya. Apa sih yang menjadi halangan buat mereka yang berkeras hati untuk tidak memuliakan Tuhan? Nah ini kan jadi pertanyaan. Nah mungkin ya KTP-nya Kristen tapi hanya KTP saja jadi Kristen tanpa pertobatan. Nah jadi kalau kita mengaku umat Tuhan, umat Kristen, maka kita harus bertobat. Nah, sekalipun itu hobi kita yang paling gak bisa ditinggalkan. Kalau Tuhan perintahkan, tinggalkan saja. Nah, Tuhan yang berkarya. Amin. Saya pernah loh seperti itu, dan Tuhan tegur dan saya tinggalkan. Puji Tuhan. Ya, saya mengerti kehendak Tuhan dan saya boleh berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari ini dan sampai bisa malam hari ini kita melayani. Amin. Nah ini yang kedua. Nah jadi yang kedua ini yang terpenting, jangan berhenti melayani. Melayani itu bukan harus jadi pendeta. Melayani jangan bicara tentang menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi ketua kul misalkan, menjadi kuler. Tidak seperti itu. Nah, melayani adalah sudah kehendak Tuhan. Jadi tugas kita adalah melayani. Kalau istri, layani suami. Suami, layani istri. Orang tua melayani anak.
melayani orang tua, memuliakan orang tua supaya Tuhan dimuliakan. Tugas terpenting kita manusia adalah memuliakan Tuhan dan mengerti kehendaknya. Artinya jangan berhenti melayani. Nah ini. Jadi batu aja diperintah taat. Kenapa kita yang lebih mulia dari batu nggak mau taat? Nah ini pertanyaan buat kita semua, ya. Jadi kalau kita mau menjadi umat Tuhan yang berkemenangan, artinya berkemenangan itu kita tidak berhenti. Ya, seperti Paulus, sekalipun di dalam penjara dia melayani, dia pakai hikmatnya. Oh, ada Timotius, muridnya, anak kesayangannya, dia tulis surat, sampaikan kepada jemaat-jemaat. Nah ini luar biasa. Jadi ini teladan dari Tuhan Yesus juga, gitu kan? Sekalipun Tuhan Yesus terbatas pelayanannya dan hanya sebentar, tapi itu menjadi satu luar biasa yang mengubahkan dunia ini. Amin. Nah, Paulus pun meneladani Tuhan Yesus, makanya dia sangat luar biasa. Dia katakan, aku anggap sampah semua itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini malam hari ini kita sudah sama-sama belajar ya tentang bagaimana kuasa Tuhan yang sangat luar biasa ya. Tuhan bisa memerintah dengan kuasanya, dengan firman-Nya. Batu aja yang sifatnya keras, benda mati, itu mampu diperintahnya dan taat dan setia. Apalagi kita Bapak Ibu ya. Jadi buat pelayan Tuhan juga jangan berhenti melayani ya. Kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif ya, pesannya hanya satu, bertobatlah. Amin ya. Jadi itulah topik firman Tuhan malam hari ini ya. Nanti baca aja di rumah satu perikop ya, satu judul perikop supaya kita dapat mengerti. Tapi esensinya adalah judul dari topik firman malam hari ini itu buat kita ya, tentang batu. Nah, batu sifatnya keras, sifatnya tidak bisa diatur, tapi ketika Tuhan berkuasa maka tidak ada yang mustahil. Sekalipun keras, batu mampu diperintah dan bisa berteriak. Bahkan ketika zaman Musa, batu diperintahkan dan dipukul dan dia mengeluarkan air dan memberkati bangsa Israel dan mereka bisa minum dengan puas. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Nah itu ya. Jadi mari kita lakukan dengan setia pelayanan kita di dalam Tuhan ya. Sekalipun ada salah seorang murid yang mungkin ya tidak ada dalam hati kita, yaitu seperti Yudas, tapi kita jangan melihat sisi negatif Yudas ya, karena memang Yudas seperti itu, tapi satu hal, dia tetap setia sampai mati ya. Nanti kita bahas lain kali tentang Yudas. Amin. Jadi jangan kita menjudge seseorang karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita dan kurangnya pengetahuan kita. Jadi sebelum kita belajar yang lain, mari kita belajar malam hari ini tentang batu pun atau batu saja bisa berteriak, artinya bisa diperintah oleh Tuhan ya. Jadi itulah topik firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat buat saya juga dan buat Bapak Ibu yang melihat dan mendengarkan firman malam hari ini, dan biarlah firman ini menjadi satu rema buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.